Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat. Jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Ya, ini sebelumnya pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Pak, gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kelangkaan bahan bakar bijak jenis bensin melanda sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum swasta di Jakarta sejak sepekan terakhir. Ya, seperti yang terjadi di SPBU kawasan Menteng Jakarta Pusat, dan berikut liputan rekan Amrina Rida. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Salah satunya juga terjadi di SPBU swasta tempat kami melaporkan saat ini yang berlokasi di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana di SPBU swasta ini saat ini hanya menyediakan BBM jenis V Power Diesel. Sementara untuk BBM yang lain seperti jenis Shell Super ataupun juga Shell V Power dan juga Shell V Power Nitro Plus ini tidak tersedia di BBM swasta ini, dan hal ini pun juga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pihak akibat dari adanya kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta ini, sejumlah SPBU swasta ini juga melakukan sejumlah penyesuaian, diantaranya adalah mereka melakukan penyesuaian jam kerja ataupun juga penyesuaian hari operasional dari SPBU, dan adapun beberapa SPBU swasta ini pun juga diketahui melakukan pemutusan hak kerja terhadap karyawannya akibat adanya kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta ini. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini disebut-sebut dikarenakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia tidak menambah kuota impor bagi SPBU swasta, dan ia pun juga menyarankan agar SPBU swasta membeli stok BBM di Pertamina. Namun dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan izin sesuai kuota per tahun, dan juga kuota tersebut ini sudah dievaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Ia pun juga telah menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan tambahan impor sebanyak 10% untuk SPBU swasta, lebih banyak dibandingkan kuota pada tahun lalu. Tentunya nanti diharapkan ada solusi yang tepat dari pemerintah, karena banyak masyarakat yang hingga saat ini mengeluhkan adanya kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, dan mereka berharap agar nantinya ada solusi terkait dengan hal ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Iya, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tidak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Iya, ini pegawai SPBU sampai jualan kopi pemirsa di pinggir jalan karena tak ada pekerjaan. Iya, inilah video yang viral pemirsa memperlihatkan sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi literan di pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, para pegawai SPBU ini sibuk berjualan kopi demi mendapat tambahan penghasilan. Pasalnya sejak beberapa pekan terakhir SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM jenis bensin langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM SPBU swasta. Ya, tapi sebenarnya fenomena ini juga ada yang disyukuri juga oleh mereka, katanya daripada di PHK lebih baik berjualan kopi, ya, apapun pekerjaannya disyukuri begitu ya. Tapi kita harapkan juga agar masalah ini juga segera mendapatkan solusinya agar hal-hal yang ditakutkan seperti ini tidak terjadi. Betul sekali. Ya, tapi sulitnya cari pekerja ini juga tidak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga ternyata bagi mereka yang sudah bekerja. Iya, betul sekali. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan alih-alih pindah ke kantor yang baru yang menawarkan kenyamanan dan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest Gor Cekar, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan. Mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok di 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan.
Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Di Indonesia, fenomena job hugging juga terasa dalam setahun terakhir seiring memburuknya data-data ketenagakerjaan. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100 berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat dan kondisi ekonomi global yang lesu, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Ya, meski bergelar sarjana, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang harus memutar otak untuk tetap bertahan hidup. Setiap tahun Indonesia melahirkan ratusan ribu lulusan sarjana dari berbagai kampus di penjuru negeri. Namun banyaknya sarjana tak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini membuat banyak lulusan sarjana beralih profesi menjadi sopir ojek online. Seperti yang terjadi pada Rahmatul Iqbal Yunansyah atau yang akrab dipanggil Yunan, seorang sarjana dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Gelar S1 Fakultas Ilmu Komunikasi yang dimiliki kini hanya bisa menjadi portofolio baginya. Karena realita yang kini harus dijalani berbeda jauh dengan yang diimpikan semasa muda. Yunan menyimpan dalam-dalam impian bekerja sebagai pegawai kantoran dan beralih profesi menjadi sopir ojek online. Yunan mengaku setelah lulus S1 ia sempat bekerja di beberapa tempat, namun seiring berjalannya waktu, Yunan mengaku perlahan dirinya tersisih. Menjadi pengemudi ojol sejak tahun 2015, Yunan bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan pendapatan yang mungkin tidak menentu setiap bulannya. Lagi terkadang yang terjadi di lapangan itu nggak sesuai dengan keinginan kan. Proses pencarian. Iya tidak sesuai karena kan ya banyaknya saingan ya kan. Lagi pula juga saya juga termasuk yang agak telat ya. Agak telat dari segi umur untuk kuliah di bidang itu, jadi ya kemungkinan ada halangannya di situ. Karena kan sekarang itu kan di Indonesia itu kan banyak ya faktor umur itu juga mendukung ya kan, pengalaman dan umur gitu kan. Kalau misalkan orang udah ngelihat umurnya sudah berumur nih, maksudnya sudah agak lebih tua, tapi pengalaman belum ada ya pasti akan dicari yang fresh graduate kan. Kisah Yunan hanyalah salah satu dari ratusan ribu lulusan sarjana yang kini beralih profesi ke sektor informal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibanding tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024, yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Sementara itu, BPS juga mencatat lebih dari 1 juta lulusan sarjana menganggur. 177 ribu lulusan diploma juga menganggur. Tak hanya itu, 1,62 juta lulusan SMK juga menganggur. Sementara untuk lulusan SD hingga SMP menganggur mencapai 2,42 juta orang. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Ya, mereka membubarkan diri setelah perwakilannya bertemu anggota DPR RI. Cuma gua yang berani ngomelin, ayah Beno. Cuma gua yang lebih baik lagi. Perwakilan sopir ojek online dari Garda Indonesia telah bertemu anggota Komisi 5 dan pimpinan DPR RI. Dari hasil pertemuan, pengemudi mengklaim DPR berjanji akan menemui semua tuntutan dan memenuhi semua tuntutan termasuk sistem bagi hasil yakni 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator.
Tuntutan pengemudi yakni agar RUU Transportasi Online bisa masuk Prolegnas 2025-2026 yang diklaim akan dipenuhi. Pengemudi juga menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang berpihak pada ojol sebagai kelompok pekerja yang rentan dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan. 10 perwakilan yang masuk, termasuk dari kurir online. Di sini ada asimilasi selain dari Garda Indonesia juga, dan dari komunitas-komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini. Dengan poin-poin tuntutan, yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah, itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 5. Dan pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.